Salam, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini atas kasih karunia Tuhan yang sudah memberkati kita semua, sehingga kita boleh tetap kuat sehat, menikmati hidup penuh kemenangan di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat memuji, menyembah Tuhan. Kita dapat bersekutu dengan Tuhan dalam doa kita pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini atas kasih setia Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kami semua, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami sudah dipimpin, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Kami sudah dijaga oleh Tuhan, sehingga kami dilepaskan dari segala penyakit, dari bahaya, dari gangguan kuasa roh jahat. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kami dapat menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kami memuji, menyembah Tuhan. Saatnya kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami memahami kehendak Tuhan. Urapi hamba dengan hikmat-Mu Bapa, sehingga berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Saya mau kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian Mazmur ini. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya menyampaikan salam kepada seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti renungan ini dari rumah. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki hati yang selalu terpikat kepada Tuhan. Jadi saya mengangkat tema untuk kita renungkan, hati yang terpikat kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kata terpikat, maka terpikat itu adalah hal tertarik, hal hati yang melekat, atau hati yang berpaut, atau hati yang jatuh cinta. Jadi hati kita terpikat kepada Tuhan, berarti hati kita sangat tertarik kepada Tuhan. Inilah yang disampaikan Daud dalam bagian firman Tuhan ini. Nah, pertanyaannya bagi kita, mengapakah hati kita terpikat kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan itu baik bagi kita. Sekali lagi, hati kita terpikat kepada Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kita. Di sini Daud berkata, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik selain Engkau. Raja Daud sungguh merasakan dan menyadari bahwa di luar Tuhan tidak ada sesuatu pun yang baik. Karena di luar Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Semuanya dapat lenyap seketika.
Itu sebabnya tanpa Tuhan, Daud berkata, di luar Tuhan, dia tidak memiliki arti apa-apa di dalam kehidupannya. Tanpa Tuhan, maka segala kekayaan, segala kekuasaan, kejayaan dan kemakmuran, segala keberhasilan yang dicapainya, dan segala sesuatu yang kita alami dan kita nikmati, tidak akan bertahan dalam hidup ini. Semuanya hanya sia-sia belaka. Tidak ada yang dapat bertahan dan tidak ada yang dapat diandalkan kalau tanpa Tuhan. Di luar Tuhan, segala sesuatu yang kita banggakan dalam hidup ini justru dapat sebaliknya memberi kesempatan kepada iblis untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa. Lihat saja, seperti yang pernah Daud alami dalam kehidupannya. Dia sendiri karena kemakmurannya, karena kebesarannya, karena dia sudah menjadi raja atas Israel, maka ia sesukanya saja memanfaatkan kekuasaannya. Sehingga ia menyuruh pengawalnya memanggil Batseba, istri Uria, serta melakukan perzinahan dengan dia. Ini akibat kekuasaan. Kekuasaan, kekayaan di luar Tuhan akan berakhir dengan kesia-siaan dan penuh kehampaan. Itulah sebabnya Raja Daud sekali lagi dia berkata, tidak ada yang baik selain Engkau. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena itu milikilah hati yang sungguh-sungguh terpikat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang baik. Hanya Tuhan saja yang baik yang dapat menjadikan kita menjadi baik di hadapannya. Menjadikan kita berkenan kepadanya. Menjadikan kita benar di hadapannya. Oleh anugerah Tuhanlah kita dapat menikmati hal yang baik. Karena Tuhan mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, mengapa hati kita terpikat kepada Tuhan? Yang kedua, pada Tuhan kita berlindung. Daud berkata, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Hati Raja Daud sungguh terpikat kepada Tuhan, karena dari segala pengalaman hidup yang ia jalani, sejak masa mudanya sampai kepada masa tuanya, ia selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Kita patut memiliki hati seperti Daud di sini, yaitu hati yang terpikat kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan sejati bagi kita. Dari segala situasi hidup yang kita alami, secara khusus kita perlu perlindungan Tuhan dari pandemi virus corona yang terjadi secara luar biasa saat ini. Kemudian yang ketiga, mengapa hati kita terpikat kepada Tuhan? Tuhan bagian warisan kita. Tuhan adalah bagian warisan kita. Dalam ayat 5 dan 6, Daud berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Jadi hati Daud sangat terpikat kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa Tuhan adalah bagian warisannya. Sebagai orang percaya, kita juga sungguh-sungguh perlu menyadari bahwa kalau Tuhan menjadi bagian warisan kita, maka Tuhan memberikan warisan damai sejahtera bagi kita. Mengapa kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah bagian warisan kita? Karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan sudah menebus kita, menyerahkan dirinya bagi kita sehingga status kita sudah menjadi anak-anaknya. Kalau Tuhan menjadi bahagian warisan kita, maka segala janji penyertaan Tuhan, janji-janji berkat Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Warisan keselamatan pun dan hidup kekal menjadi bahagian di dalam kehidupan kita.
Sehingga kita dapat berkata, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Ini firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita pada malam hari ini, bahwa betapa kita perlu memiliki hati yang terpikat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Pada Tuhan kita berlindung. Tuhan adalah bagian warisan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Kami bersyukur firman Tuhan mengajarkan kepada kami pada malam hari ini agar hati kami terpikat kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika hati kami terpikat kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa Tuhan itu sungguh baik bagi kami. Kami sungguh menyadari kebaikan Tuhan yang tiada habisnya dalam kehidupan kami. Dan pada Tuhan ada perlindungan kami. Dan Tuhan menjadi bahagian warisan kami. Inilah yang menyebabkan hati kami terpikat kepada Tuhan. Oleh karena itu berkati kami oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi jemaat-Mu yang memiliki hati yang selalu terpikat kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan seluruh jemaat Tuhan GKI Philadelphia Linggang Bigung. Kiranya kasih karunia Tuhan memberkati mereka semua. Kalau ada yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini, kami berdoa mohon supaya oleh kuasa di dalam nama Yesus, mereka dijamah, disembuhkan, dipulihkan. Kami teringat akan Pak Robeni, Pak Yehuda, Pak Milono. Kami berdoa mohon supaya oleh kuasa di dalam nama Yesus, mereka dijamah, disembuhkan, dipulihkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang terpapar virus corona, yang pada saat ini sedang isolasi mandiri, dimanapun mereka berada, mungkin di rumah masing-masing. Kami berdoa mohon supaya oleh kuasa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah tubuh mereka, beri kesembuhan yang sempurna. Sehingga kami dapat menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Kami dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menaungi seluruh jemaat sehingga mereka terpelihara dengan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan jaga mereka. Tuhan lindungi mereka dengan kuasa Tuhan. Jauhkan seluruh jemaat ini dari penyakit, dari mara bahaya, dari gangguan kuasa roh jahat. Secara khusus lindungi seluruh jemaat-Mu dari virus corona ini, sehingga kami semua aman dalam naungan kuasa Tuhan. Hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka. Buatlah setiap usaha dan pekerjaan mereka berhasil, sehingga mereka memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang dalam pendidikan, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan menyertai, memberkati anak-anak kami semua dalam perjuangan mereka. Kami berdoa supaya oleh kuasa di dalam nama Yesus, Tuhan memberi mereka kelancaran dalam pendidikan mereka masing-masing, sehingga mereka dapat menyelesaikan pada waktunya. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga mau berdoa untuk ibu-ibu yang sedang dalam keadaan hamil. Tuhan pelihara mereka dengan kasih setia-Mu. Berkati kesehatan mereka selama masa hamil. Beri sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dan Tuhan teguhkan iman mereka. Berkati janin yang telah Tuhan bentuk dalam kandungan, sehingga dapat bertumbuh dengan sempurna, sehat, dan pada waktunya nanti ibu-ibu ini boleh melahirkan dengan kuat sehat oleh berkat pertolongan Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan kekurangan. Tuhan kiranya memberkati sehingga mereka dipercukupkan. Yang sedang lemah di dalam iman, Tuhan kuatkan, teguhkanlah iman mereka. Berkati seluruh jemaat GKI Philadelphia Linggang Bigung. Kasih karunia Tuhan mengalir atas mereka, sehingga jemaat ini sungguh menikmati kasih anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan.
Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Tuhan memberkati kami oleh kebenaran firman Tuhan. Dengar seluruh doa kami pada malam hari ini. Karena kami persembahkan doa ini dengan bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kami ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa terus mengikuti protokol kesehatan. Dan biarlah kita selalu hidup dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Percaya Tuhan selalu beserta kita. Amin.